Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atifa Kustiani, kelas 12 IPA 3 akan menjelaskan tentang redoks dan elektrokimia. Reaksi redoks. Redoks adalah singkatan dari reduksi dan oksidasi. Redoks dapat dibagi menjadi 4, yaitu ada berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen, seperti ini, dan juga ada berdasarkan penangkapan dan pelepasan elektron. Ada juga berdasarkan pelepasan dan pengikatan hidrogen. Ada juga berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Dalam suatu reaksi redoks selalu terjadi perubahan bilangan oksidasi dari zat-zat yang bereaksi. Ada yang mengalami peningkatan atau reduktor, ada juga yang mengalami penurunan atau oksidator. Bila pada suatu proses, salah satu reaksi mengalami peningkatan sekaligus penurunan bilangan oksidasi, maka proses itu disebut reaksi disproporsionasi atau autoredoks. Seperti diperlihatkan pada contoh berikut. Lalu ada reduktor atau oksidator. Reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan reaksi reduksi dan oksidasi. Dalam suatu reaksi redoks, zat yang mengalami reduksi akan menyebabkan zat lain teroksidasi atau oksidator. Begitu pula sebaliknya, zat yang mengalami oksidasi akan menyebabkan zat lain terreduksi atau reduktor. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa reduktor adalah zat pereduksi akan mengalami oksidasi atau biloksnya naik. Dan oksidator, zat pengoksidasi akan mengalami reduksi atau biloksnya turun. Penyetaraan reaksi redoks. Dalam menyetarakan reaksi redoks memiliki dua cara, yaitu cara setengah reaksi dan cara bilangan oksidasi. Cara penyetaraan redoks bilangan oksidasi dengan 1. Samakan jumlah atom yang terlibat redoks dengan menambahkan koefisien. 2. Samakan jumlah selisih bilangan oksidasi dengan menambahkan koefisien. 3. Samakan muatan ruas kiri dan kanan dengan menambahkan H+ jika suasana asam atau OH- jika suasana basa. Yang keempat, samakan jumlah hidrogen dengan menambahkan H2O. Lalu ada elektrokimia. 1. Sel volta. Dalam mengerjakan soal-soal sel volta, terlebih dahulu harus mengerti deret volta. Deret volta merupakan deretan logam atau bisa juga berupa molekul atau ion yang disusun berdasarkan potensial reduksinya E derajat yang semakin membesar. Maka besar E derajat makin mudah direduksi. Deret volta. Reaksi pada sel elektrolisis. Elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit oleh adanya arus listrik. Jika suatu elektrolit, baik larutan atau leburan, dielektrolisis, maka elektrolit tersebut akan terurai menjadi kation atau anion. Selanjutnya, kation akan menuju katoda atau elektroda atau min, dan anion akan menuju anoda atau elektroda atau plus.
Berikut reaksi-reaksi pada sel elektrolisis. Lalu ada perhitungan elektrolisis. Perhitungan elektrolisis dapat diselesaikan dengan mengikuti bagan alir berikut ini. Cara lain untuk menghubungkan kuantitas suatu zat dengan jumlah muatan listrik adalah dengan menggunakan rumus yang diturunkan dari hukum Faraday berikut ini. Nz sama dengan F per PWO sama dengan Q per PPO kali 96.500 sama dengan 1 kali T per PBO kali 96.500. Jika muatan listrik yang digunakan sama, maka berlaku persamaan berikut, yaitu N zat 1 kali PBO 1 sama dengan NZ2 kali PBO 2. Catatan, 1F sama dengan 1 mol elektron sama dengan 96.500 C dan N sama dengan massa per AR sama dengan V gas per 22,4 sama dengan V larutan kali M. Lalu ada korosi. Pada prinsipnya, proses korosi atau perkaratan pada logam merupakan suatu reaksi oksidasi. Korosi dapat diakibatkan oleh gas oksigen di udara yang dikatalisis oleh air atau dapat pula diakibatkan oleh suatu asam. Upaya memperlambat korosi pada logam dapat dilakukan dengan 1. Proteksi katodik atau menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain. Logam pelindung yang lebih mudah teroksidasi atau mempunyai E derajat lebih kecil. Yang kedua, ada penyepuhan atau pelapisan, melapisi logam yang akan dilindungi dengan logam lain. Logam pelindung yang lebih sukar teroksidasi atau mempunyai E derajat lebih besar. Lalu yang ketiga ada pengecetan, yaitu melapisi logam yang akan dilindungi dengan suatu polimer atau cat agar tidak bersentuhan dengan udara atau air atau asam. Yang keempat ada aliasi, mencampur logam dengan logam lain sehingga mempunyai sifat lebih tahan karat. Misalnya, besi dicampur dengan nikel dalam stainless steel. Jadi kesimpulannya, reaksi redoks yaitu reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur atau molekul. Dan elektrokimia yaitu cabang ilmu kimia yang berhubungan dengan arus listrik dan potensi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.